dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian nih teman-teman kamu dari bangsa Yaman datang. Hum alyanu quluban wa araqqu afidah. Hum araqqu afidah wa alyanu quluban. Mereka itu adalah araqqu afidah wa alyanu quluban, hatinya itu lembut mereka itu. Hatinya orang Yaman. Bahkan dikasih kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya apa? Al-iman Yaman. Iman itu pusatnya ada di Yaman. Wal hikmah Yamaniyah, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Makanya Yaman itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, idza kanatid dunya amya, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, fattarimu asywa, maka di kota Yaman, di kota Tarim, bagian dari Yaman, asywa, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Al khairu lazala mawjud fil Yaman, kebaikan selalu ada di kota Yaman. Oh, sekarang perang ini loh, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Yaman itu dijadikan perang sehingga nggak maju Yaman. Kenapa? Karena menjadi pusatnya iman dan pusatnya ilmu. Kalau maju udah ada ilmu. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kalau auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman aduh, ente kayak dibuang 50 tahun yang lalu. Internet sulit, bensin nggak ada. Kayak ente dibuang ke 50 tahun yang lalu. Itu yang membuat diantara salah satu istimewanya harus belajar di kota Yaman. Kenapa? Biasanya itu kan apa namanya, orang itu kalau keluar dari Indonesia itu ke masa depan. Kamu ke Mesir, ke masa depan. Di Indonesia tempat belajar masih pakai pring, di sana sudah kamarnya AC, semuanya lengkap. Tapi kalau kamu dari Indonesia ke Yaman, kamu kembali ke zamannya Pak Karno. HP, walaupun HP nanti bawa HP paling canggih, itu langsung turun derajat jadi HP tidur-tidur. Mau nyetel internet, muter internetnya sampai ente sudah nggak nafsu megang HP, ente buang baru ente tertidur masih belum nyala internetnya. Listrik sulit. Nah, di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan adalah Allah ingin jaga. Allah ingin jaga Yaman. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Kita lihat Arab di Saudi Arabia, kita lihat di Mekah, sudah mulai macam-macam. Mulai ada lagu orkes dem 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 dan yang lainnya. Yaman tidak tahu. Di sana itu masih badui, masih gunung. Di Yaman itu ente kalau ke Yaman 1000 cerita. Ke Yaman itu kalau dohirnya ilmu kalah sama Indonesia. Hikmah ya, Yaman itu dibuat perang sama Allah, itu hikmah besar. Kenapa? Supaya tidak dijadikan rebutan oleh negara-negara yang lain. Dan ini pernah terjadi di kota Tarim. Makanya kota Tarim itu mendapat julukan Al-Ghanna, kotanya yang indah, sejuk. Dikatakan bahwasanya kota Tarim itu apa namanya, dikatakan Ghanna, kenapa? Karena banyak pepohonan, mata air, sumber air banyak di kota Tarim itu. Bahkan ada seseorang dari Maroko, dari Maghrib, datang ke kota Tarim. Dia punya ilmu, tahu tempatnya air apa itu, dia bisa dari ilmunya itu bisa tahu. Sampai dia mengatakan kepada raja kota Tarim bahwasannya ini kota adalah kota yang indah,
aku temukan banyak titik mata air yang ada di kota Tarim. Cuman ini kayaknya tertutup. Akhirnya mereka apa mau aku buka supaya di sini menjadi kota yang indah dengan air kayak seperti surga. Kemudian apa? Amhilni, kasih aku waktu, aku mau musyawarah sama para ulama. Akhirnya apa? Duduk dengan para ulama. Ketika duduk para ulama, rajanya musyawarah mengatakan bahasanya jangan. Ini memang benar. Dulu kota Tarim ini adalah kota yang begitu indah. Jadi kota Tarim itu dulu kota yang indah. Yang nutup, yang merusak dohirnya kota Tarim itu adalah Ma'an bin Zaidah. Ma'an bin Zaidah ini gubernur, punya saudara ditaruh di kota Tarim untuk memimpin kota Tarim. Cuman orangnya zalim. Ketika orangnya itu zalim, ditentang sama orang Tarim, membuat kemaksiatan kejelekan di kota itu ditentang sampai dibunuh karena zalim. Ma'an bin Zaidah marah, saudaranya dibunuh, sehingga diporak-porandakan kota Tarim. Dan juga ini di zaman jahiliyah ini ditutup semua daripada mata air yang ada di kota Tarim, sehingga menjadi gersang secara zahir. Kemudian kata para ulama, jangan dibuka mata air yang ada di kota Tarim biar seperti ini, karena kalau sampai ini keluar air begitu indah akan jadi rebutan para raja-raja. Mereka akan berkorban, melakukan peperangan uang untuk merebut kota Tarim, sehingga kota Tarim dibiarkan seperti itu. Nah, kota Yaman sekarang ini perang. Oh ya, apa Yaman perang? Kamu nggak tahu hikmahnya Allah, kamu nggak tahu taktiknya Allah. Apa? Ingin membuat sekiranya kota Yaman tidak tersentuh dengan modern. Coba lihat kota-kota yang ada di Arab sekarang, maju-maju, tidak ada apa-apanya Indonesia, tidak ada apa-apanya Indonesia. Tapi kota Yaman dijaga dengan adanya peperangan ini, semua ada hikmahnya, paham ataupun tidak paham. Kenapa? Karena iman Yaman, iman pusatnya di Yaman. Wal hikmah, pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Apapun yang terjadi sama Yaman itu adalah hikmah yang Allah letakkan. Makanya di Yaman itu kalau kita ke sana sabarnya lebih banyak daripada belajarnya. Sabarnya lebih banyak di kota Yaman. Panasnya, yang ininya dan yang itu. La ilaha illallah. Paham ya? Nah, di antara istimewanya orang Yaman kata Rasulullah, mereka penduduk Yaman al-Asy'ariyin, mereka itu kalau makan suka dikumpulkan kemudian dimakan bareng. Nah, ini dipraktekkan di pesantren-pesantren ini. Makanya di pesantren itu makannya talaman. Yang ikuti hadis ini. Paham ya? Di antara hikmahnya supaya kita mau berbagi. Kedua, supaya nampak barokah dari makanan itu. Paham tak? Ketiga, supaya saling mencintai. Keempat, supaya ada sifat yang namanya ithar, lebih mendahulukan teman.